Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Hirunisa Zul Hakim, NIM 19101055069. Saya akan membahas tentang pemilu di Indonesia untuk beberapa slide PowerPoint. Gambar pertama ini menjelaskan tentang Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau yang kita sebut dengan sila keempat. Makna yang tercantum dari pembahasan ini yaitu Pancasila yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa masyarakat Indonesia sebagai warga negara atau manusia Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari bahwa memperhatikan dan mengutamakan dalam kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Harus mempunyai data dan kependudukan, hak maupun kewajiban yang sama. Maka pada dasarnya tidak diperbolehkan ada satu kehendak yang dipaksakan pada kehendak lain. Nah, maka setiap mengambil keputusan harus dalam kesadaran untuk menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu setidaknya diadakan musyawarah. Keputusan dilakukan secara mufakat atau musyawarah untuk mencapai mufakat ini, atau yang kita sebut dengan mencapai tujuan bersama. Harus diliputi oleh semangat dalam kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa negara Indonesia. Selanjutnya terdapat musyawarah mufakat, voting, dan aklamasi. Di sini saya akan menjelaskan arti dari masing-masing tersebut. Pertama, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah pemilihan. Dan yang kedua ada voting, adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara terbanyak. Yang ketiga ada aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan secara setuju list dari seluruh anggota kelompok, atau aklamasi biasanya ditempuh dengan cara tunjuk jari soal siapa yang memilih hak suara. Itu yang diatur dalam tata tertib. Bisa one man one vote, perorangan langsung, atau one group one vote atau perwakilan. Slide selanjutnya menjelaskan tentang pemilu. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Adapun alasan diadakan pemilu tersebut karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif atau luas, dan definitif untuk menentukan pemerintah. Sebab pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Di slide ini, legitimasi atau kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Legitimasi berkaitan dengan kewajiban bagi warga negara dan mengapa warga negara memiliki kewajiban, dan delegitimasi pemilu adalah akibat langsung dari proses penyelenggaraan dan perilaku penyelenggara pemilu yang tidak taat asas dan prinsip pemilu. Legitimasi ataupun tidak sesuatu pemilu dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan pemilu. Pemenuhan syarat-syarat penyelenggaraan pemilu di atas menjadi elemen utama untuk mewujudkan harapan legitimasi pemilu. Pemilu yang legitimasi akan menciptakan stabilitas politik demokrasi diselamatkan secara kualitatif. Isu legitimasi pemilu yang disampaikan penguasa adalah isu usang untuk pemenuhan kepentingan politik kubu pertahanan yang tidak dapat membangun argumentasi rasional atas kritik kubu oposisi terhadap penyelenggaraan pemilu yang cenderung tidak taat asas prinsip kemandirian penyelenggaraan pemilu. Atau delegitimasi adalah akibat dari pelaksanaan pemilu yang tidak taat asas dan prinsip pemilu sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang NKRI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu beserta seluruh aturan yang berkaitan dengan pemilu. Ini menjelaskan tentang fungsi pemilu. Terdapat
pendidikan politik, sirkulasi elit penguasa, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, serta pembentukan perwakilan politik rakyat. Adapun pendidikan politik, pemilu dapat dikatakan sebagai pendidikan politik yang bersifat transparan, langsung, rahasia, dan tidak bisa dipaksakan. Hal ini adalah bentuk dari demokratis yang harus tetap dilestarikan hingga generasi berikutnya. Yang kedua ada sirkulasi elit pengawasan, upaya peningkatan kualitas demokrasi, kerja pengawasan pemilu, partisipatif, penting dilakukan seluruh lembaga yang dibentuk melalui konstitusi dan undang-undang, bahkan organ-organ masyarakat serta individu perlu mengambil bagian di dalam upaya ini atau mengambil bagian di dalam upaya tersebut. Selanjutnya, pembentukan legitimasi dan pengawasan pemerintah. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tersebut telah memberikan arahan bagi aparatur pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui pembentukan sistem pengawasan intern pemerintah yang dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara daerah. Pembentukan perwakilan politik rakyat dimaksudkan perwakilan politik diperlukan agar segala aspirasi, kemauan, serta keinginan masyarakat dapat terakomodasi dalam bentuk kebijakan publik. Oleh karena itu, pemilihan umum bertujuan untuk 1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib. Selanjutnya, melaksanakan kedaulatan rakyat serta melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Slide ini tentang tujuan pemilu. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Slide terakhir menjelaskan tentang asas pemilu yang terdapat adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Dalam pelaksanaannya, pemilu harus menggunakan beberapa asas, yaitu umum. Umum diartikan pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, dan golongan pekerjaan, dan lain-lain. Langsung diartikan masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. Bebas diartikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Jujur diartikan sebagai semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Adil diartikan pelaksanaan pemilu baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Dan terakhir, rahasia diartikan dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Memilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui orang lain kepada siapapun. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang pemilu di Indonesia dari beberapa slide PowerPoint tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.